Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Cynthia Nabila Indriani dengan NPM 204230181. Saya dari kelas 4C. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang standar proses dan juga standar penilaian pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, dalam materi ini saya juga akan membahas pengertian dari standar proses dan juga pengertian dari standar penelitian. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, jadi teman-teman, pengertian dari standar proses adalah acuan yang mengatur bagian pembelajaran yang dilaksanakan di satuan pendidikan agar peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, standar ini juga mencakup 3 tahapan utama, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan juga penilaian proses pembelajaran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua tadi ada pelaksanaan pembelajaran. Nah, aktivitas belajar mengajar berlangsung sesuai dengan metode, strategi, dan pendekatan yang telah dirancang. Lalu yang ketiga, penilaian proses pembelajaran. Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang standar proses dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menetapkan standar proses melalui Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang mencakup yaitu pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah seperti mengamati, menanya, lalu mencoba, menalar, dan juga mengkomunikasikan. Lalu yang selanjutnya pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir penekanan pada pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan juga menyenangkan. Nah, sedangkan standar proses dalam kurikulum Merdeka, standar proses lebih fleksibel dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Beberapa ciri-ciri khasnya yaitu yang pertama, guru memiliki kebebasan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan konteks lokal dan karakteristik siswa. Lalu yang kedua, fokus pada pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan kompetensi abad ke-12 seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan juga berpikir kritis. Lalu selanjutnya yang ketiga, mengutamakan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna bagi siswa. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian standar proses dan juga standar proses pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Lalu, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari standar penilaian. Jadi, standar penilaian adalah pedoman untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik melalui berbagai metode asesmen penilaian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran dan menguasai kompetensi yang ditargetkan pada siswa. Lalu, kita akan membahas tentang standar penilaian dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, penilaian meliputi 3 aspek utama. Yang pertama, pengetahuan kognitif, yaitu mengukur kemampuan siswa memahami teori atau konsep. Yang kedua, keterampilan atau psikomotorik siswa, yaitu menilai kemampuan siswa dalam menerapkan teori ke praktik. Yang ketiga, yang terakhir, sikap atau afektif, yaitu menilai sikap, nilai-nilai karakter, dan perilaku siswa selama proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara formatif atau selama proses pembelajaran dan sumatif atau di akhir periode pembelajaran. Lalu, standar penilaian dalam kurikulum Merdeka, penilaian ini lebih bersifat fleksibel dan berorientasi pada perkembangan individu siswa. Salah satu ciri khasnya yaitu yang pertama ada penekanan pada asesmen
diagnostik untuk memahami kebutuhan belajar siswa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua yaitu asesmen formatif. Ini digunakan sebagai alat refleksi bagi guru dan siswa untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, penilaian berbasis proyek atau portofolio untuk mengetahui hasil belajar secara holistik. Nah, itulah tadi materi tentang standar proses pembelajaran dan standar penilaian pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi, yang dapat kita simpulkan dari materi yang saya jelaskan tadi, bahwasannya kurikulum 2013 lebih terstruktur dengan pendekatan ilmiah yang mengintegrasikan karakter dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dengan fokus pada pengalaman belajar yang relevan. Nah, tetapi kedua kurikulum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu pastinya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, tetapi pendekatan implementasinya saja yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman yang. Oke, itulah tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan dari materi tentang standar proses dan standar penilaian pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.